Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Bana Channel. Berikut kami sampaikan bagaimana pengalaman Mas Bana ketika mengikuti ujian kompre dari LPTK IAIN Salatiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'da. Yang kami hormati Prof. Astolani, yang kami hormati pula Ibu Dr. Maslihatul Umami, izinkan kami presentasikan RPP kami. RPP kami di sini saya mengambil materi pokoknya adalah pernikahan dalam Islam. Karena dibagi menjadi 3 RPP, maka saya mengambil sub materi pada RPP ini tentang pengertian, dalil, dan hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Kompetensinya sudah kami cantumkan karena sebagaimana peraturan dari SK Mas Menteri tahun 2016 itu SK Menteri ya, bukan Mas Menteri karena dulu belum Mas Nadiem. Jadi adalah mencantumkan 3 KI, 4 KI sudah kami cantumkan. Adapun kompetensi dasarnya kita sudah ambilkan ada 4 kompetensi yang mencakup dari spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator pun juga mengacu pada kompetensi dasar yang sudah kami tulis. Adapun tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pembelajaran kami sudah menggunakan ABCD, tapi mohon maaf editannya belum selesai. Belum selesai ya, lupa belum saya edit. Jadi untuk yang tujuan pembelajarannya sudah tercantum ABCD-nya. A-nya itu adalah peserta didik, behavior-nya itu adalah mengidentifikasi, menganalisis ketentuan, meyakini, menunjukkan. Sedangkan condition-nya adalah dengan kegiatan belajar mengajar, materi tentang pernikahan dalam Islam dengan model PBL serta diharapkanlah condition, sedangkan degree-nya adalah dengan benar atau dengan tepat. Adapun untuk pendekatan model dan metode, untuk pendekatan kami menggunakan scientific dan TPEC, yaitu technological, pedagogical. Berikutnya adalah yang terakhir ada teknologi, pedagogical, content, dan knowledge. Berikutnya ada model. Adapun modelnya kita menggunakan problem based learning, metodenya tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Adapun langkah-langkah, untuk langkah-langkahnya di sini saya membuka dengan ucapan salam seperti teman-teman yang lain. Adapun kondisi peserta didik, setelah itu mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Kami terbiasa untuk membuat kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas ini kita sudah buat biasanya di awal pembelajaran, sehingga kita tinggal mengingatkan saja. Kesepakatan kelas yang dibuat adalah anak-anak dipandu oleh guru. Kesepakatan itu adalah bagaimana menciptakan anak itu profesional dan beradab. Berikutnya adalah kami mengingatkan KSE, karena di pelajaran kita ada KSE juga, keterampilan sosial emosional. Bahkan di modul kita kemarin di PBG juga ada keterampilan sosial emosional berkaitan mulai dari kesadaran sosial, kesadaran diri. Berikutnya adalah tentang keterampilan bertanggung jawab, berempati, dan lain sebagainya. Punya persepsi dianalogikan seperti pembelajaran sebelumnya, karena inilah awal, maka saya hubungkan dengan dulu di kelas 10 kita telah mempelajari bab perzinahan, jalan haram. Sekarang kita mempelajari jalan halal untuk pernikahan. Berikutnya saya mencapai tujuan. Adapun untuk langkah-langkah di sini saya menggunakan ada scientific di sini, ada TPEC di sini. TPEC-nya adalah literasinya adalah saya meminta pada peserta didik untuk mengamati PowerPoint dan video pembelajaran yang sudah saya buat, dan mereka melakukan pengamatan itu secara mandiri, secara individu, belum berkelompok. Disitulah TPEC itu kita aplikasikan. Berikutnya kita mulai masuk kepada di sini ada combine, ada kolaborasi, ada keterhubungan, keterkaitan antara model dan pendekatan. Kita mengorientasikan diri pada sebuah masalah. Setelah anak itu kita berikan kesempatan untuk memahami secara mandiri berkaitan dengan materi pengertian dalil dan hukum melalui PPT dan video, maka mereka akan kami minta untuk bertanya. Kita memberikan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan PPT dan video, ada permasalahan atau tidak. Setelah itu kita akan memberikan penjelasan. Disitulah critical thinking, pendekatan saintifiknya juga berperan. Mereka akan berpikir secara kritis, mengkritisi video atau materi yang ada dalam PPT atau video tersebut. Setelah mereka melakukan pembelajaran individu, setelah itu mengkritisi, masalah, setelah itu
mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membuat kelompok secara heterogen, secara acak, kita tidak memandang mana yang benar dan mana yang tidak. Itulah collaboration. Saintifiknya adalah collaboration, PBA-nya adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Berikutnya adalah peserta didik ketika kolaborasi tersebut diminta oleh guru untuk mencari dan menggali tentang pengertian dalil dan hukum pernikahan dalam Islam dari sumber yang lain. Kalau tadi kan di awal PPT dan video, sekarang adalah memperdalam pemahaman mereka dari sumber yang lain, entah itu menggunakan internet ataupun yang lain sebagainya. Berikutnya adalah dilanjutkan dengan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, ketika diskusi mencari sumber internet yang lain tadi, guru hadir di sini untuk memberikan klarifikasi jika diperlukan. Jika diperlukan, guru membimbing sehingga guru itu ketika melakukan penilaian dari diskusi tersebut, penilaian sikap dan sebagainya, maka disitulah guru sekaligus membimbing dan sekaligus menilai sumber sehingga ada dipastikan sumber yang mereka ambil adalah sumber yang relevan. Setelah anak-anak itu tadi memahami semuanya, ini masih dalam Mas Bana langsung ke penutup ya. Oke, ini adalah hasil karya, nanti ada komunikasi, ada kreatif. Penutupnya adalah saya minta kepada anak didik untuk refleksi peristiwa apa yang mereka dapatkan, perasaan apa yang mereka rasakan ketika mempelajari ini. Saya itu minta umpan balik untuk pembenahan guru supaya besok belajar yang lebih baik. Oke, good. Next, terkait dengan instrumen penilaiannya, coba ditunjukkan. Itu adalah instrumen penilaian sikap jika melakukan observasi. Berikutnya ini antar teman, ini kita beri kelengkapan nanti supaya nanti kita tinggal milih. Ini adalah kognitifnya kita sudah berikan kisi-kisi, soalnya sudah kita berikan, ada narasi di situ, jadi anak tidak langsung bisa menjawab, tapi harus berpikir tingkat tinggi, harapannya begitu. Berikutnya sudah ada rubrik penilaian sudah ada, kunci jawabannya juga sudah ada. Berikutnya adalah format penilaian, rubriknya di sini. Format penilaian keterampilan di sini menyebutkan sebuah problem, yaitu tentang usia di negara kita dan bagaimana pendapat agama tentang usia. Apakah ada perbedaan di situ? Baik. Ya, cukup Mas Bana ya. Ya, tadi menggunakan model pembelajaran PBL ya. Problem based learning. Nah, boleh ditutup share screen-nya. Siap. Ya, coba dipaparkan problem based learning ini sebetulnya mengadopsi teori pembelajaran apa kira-kira? Kalau menurut saya PBL ini bisa lebih relevan ketika itu adalah konstruktivisme sebenarnya. Apa tuh konstruktivisme itu? Jadi cirinya adalah proses pembelajarannya adalah center, berorientasi kepada peserta didik, tidak ada penekanan di situ. Guru memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk memperdalam pemahamannya. Berikutnya adalah dengan teori tersebut peserta didik dapat mencari informasi hal yang baru, begitu. Dan di sisi lain, iya. Jadi pengetahuannya didapatkan oleh peserta didik secara konstruktif, jadi bertahap ya. Baik. Next, kalau tadi saya lihat untuk RPP-nya sudah ekstra ya, bagus ya. Alhamdulillah ya. Nah, terkait dengan LKPD-nya, Mas Bana ya, bagaimana nih pengembangan perangkat pembelajaran LKPD-nya, seperti apa? Untuk LKPD saya kebetulan kemarin adalah nilai paling jelek saya adalah di LKPD karena saya berusuk umur itu baru kali ini membuat LKPD peserta didik itu, karena biasanya saya Oke. Kalau dulu itu kan ada LKS, nah sebetulnya apa toh bedanya antara LKS dengan LKPD itu? Kalau LKS itu sepengetahuan saya adalah pihak lain yang LKPD adalah karya guru sendiri. Jadi dengan LKPD tersebut tidak secara otomatis kok guru setelah itu meninggalkan pelajaran mengerjakan tugas. Kalau
LKP desa itu menurut saya adalah bagaimana itu menjaring anak itu supaya berpikirnya lebih kolaboratif, berpikirnya lebih kemandiriannya lebih tampak dan Ya baik, jadi kalau LKS itu kan dikembangkan oleh MGMB dan juga kepercetakan ya, makanya di sini guru itu dituntut untuk juga dapat mengembangkan bahan ajar yaitu LKPD-nya. Oke, kalau saya lihat di YouTube-nya Mas Bana ini sudah banyak ya produknya. Oke, untuk media pembelajaran saya rasa sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Oke, nah ini nih sekarang terkait dengan RPP-nya tadi, lesson plan-nya ya, terkait dengan bagaimana pengembangan materi pembelajaran ya, yang berbasis pengetahuan ya, jadi harus ada 4 dimensi pengetahuan toh ya, ada faktual, konseptual, prosedural dan juga metakognitif. Nah bagaimana itu? Coba dijelaskan kalau misalnya materinya tadi tentang pernikahan dalam Islam, coba bagaimana? Coba. Kalau meta itu kan di situ ada basis masalah. Dari faktual dulu coba, dari faktual. Secara faktual kan bisa menyebutkan secara ciri-ciri ya. Kalau saya melihat faktual dan prosedural itu di bawahnya faktual prosedural itu. Faktual, itu ada konseptual. Faktual itu baru metakognitif ya. Kalau saya hasil pengamatan ya, saya sempat membaca itu faktual itu dari segi mengamati dan sebagainya itu adalah bagian dari faktual. Sedangkan untuk metakognitif karena saya menggunakannya dalam metakognitif, karena saya langsung menujunya kepada metakognitif karena langsung berbasis solusi gitu kan. Karena yang saya gunakan adalah PBL, maka saya menggunakannya dalam metakognitif. Untuk yang lain saya tidak mempelajarinya. Ya, bukan ya, sebetulnya harus tetap materi pembelajaran yang dikembangkan itu harus tetap mengandung 4 dimensi pengetahuan itu ya. Kan ada level-levelnya mulai dari tadi ya, mulai dari faktual, konseptual, prosedural baru ke metakognitif itu harus dipahami ya. Oke, baik. Oke, next terkait dengan pengembangan soal WOTS. Yang saya lihat tadi sudah ada konteks dan juga ada stimulusnya ya. Nah, kesulitan dalam membuat soal WOTS itu yang dihadapi guru itu sering menghadapi kesulitan gitu. Nah, bagaimana caranya Mas Bana ini? Triknya seperti apa mengembangkan soal WOTS itu? Baik, kalau soal WOTS itu alhamdulillah itu adalah produk saya sendiri. Saya tidak mengambil dari internet gitu. Jadi saya harus memahami materi terlebih dahulu. Memang akan sedikit kesusahan, kepayahan kalau kita tidak paham materi. Setelah itu nanti saya membuat sebuah narasi, membuat sebuah urutan-urutan, rentetan-rentetan. Setelah itu anak akan menyebutkan secara urutan. Jadi pemecahan masalah di situ. Jadi kalau saya ketika membuat soal WOTS, kesulitannya harus benar-benar secara jeli memahami materi tersebut. Kalau tidak memahami materi tersebut akan susah. Bahkan narasinya itu harus cari feeling dulu dan sebagainya. Setelah itu saya hubungkan dengan kejadian-kejadian yang realita di masyarakat yang dialami oleh peserta didik. Langkah awal dalam menyusun soal WOTS itu bagaimana? Langkah nomor 1-nya. Saya memetakan terlebih dahulu KD-nya. Setelah itu tujuan pembelajarannya seperti apa. Setelah itu kan ini bisa relevan nggak dengan soal-soal WOTS tersebut. Setelah itu saya buat soal WOTS begitu aja yang konteksnya atau teksnya tidak jauh beda dari tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang ada di buku tersebut. Oke, baik. Bagus ya. Cukup untuk Mas Bana, Prof. Polan. Waktu saya berikan kepentingan selanjutnya. Ya, makasih Bu Mas Leha. Mas Bana sekarang baca Al-Quran, siapkan Al-Quran ya. Siap. Sekarang buka surah ke-26 Asy-Syu'ara. Surah ke-26 ya. Silakan dibaca. Dari ayat pertama. Ya kalau ayat terakhir repot nih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Cukup Mas Bana, makasih. Oke, sekarang siapkan kertas sama pulpen. Doa bunyi doa kafaratul majlis itu gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ditulis. Semuanya, Prof. Ya. Sampun, Prof. Silakan di japri ke saya, Zin. Mas Bana. Proses, Prof. Sudah. Ya, sudah masuk. Sampun Bu, Mas. Monggo. Oh ji, coba. Mas Bana, silahkan keluar ya. Sudah selesai usianya dan sudah lega ya. Sudah lega, Ya. Bu. PPKS Kalau selesai. mau, Sampai selesai. ya, kalau mau closing silahkan, biar nanti bisa bagus untuk videonya. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada beliau terhormat Prof. Kastolani dan Ibu Dr. Maslihatul Umami yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ujian kompre. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah soalnya tidak begitu susah, nanti agak sedikit ribet, apa-apa. Karena sebenarnya itu hal yang biasa, hanya saja kita belum terbiasa. Insya Allah akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.